Hey guys, this is us after watching Avatar. So, how's the film idea? Jujur filmnya bagus banget, terus warnanya tuh mentereng banget, gila. Iya kan, apalagi dengan perkembangan film sekarang yang pertama warnanya udah mentereng dan CGI-nya keren-keren banget. Emang dari dulu tuh bukannya udah langsung berwarna ya mereka semua? Tahu, justru dulu itu ada film. Dulu perkembangan film itu disebutnya ada yang namanya film bisu. Terus masuk ke film hitam putih yang sudah bisa bersuara. Film bisu, itu kayak gimana film bisu? Yuk, daripada penasaran, kita ikutin sejarahnya. Jadi teman-teman, awal mula terciptanya film itu berawal dari eksperimen ilmiah dan teknologi pada akhir abad ke-19. Tokoh-tokoh penting dalam pembuatan film antara lain ada Thomas Edison, William Kennedy, and Lumiere Brothers. Awal mulanya, Thomas Edison bersama asistennya William Kennedy itu tertarik untuk membuat alat hiburan baru seperti fonograf atau perekam suara. Dari ketertarikan itu, mereka menciptakan dua alat penting seperti kinetograf sebagai kamera film pertama dan kinetoskop sebagai alat pemutar film pertama. Setelah teknologi berhasil menangkap gerakan tersebut, orang mulai bertanya-tanya, jika gambar bisa bergerak, mengapa tidak dijadikan pertunjukan untuk banyak orang? Nah, mulai dari sinilah proyektor film dan pemutaran publik pertama dimulai. Film pertama yang ditayangkan adalah karya Lumiere Brothers di Paris pada tahun 1895. Karya ini itu menyampaikan hal-hal sederhana seperti pekerja keluar dari pabrik, atau hanya sekelompok orang yang sedang bermain. Nah, sejak saat itulah film berubah dari sekedar penemuan ilmiah menjadi bentuk hiburan baru. Film kemudian berkembang menjadi seni dan industri dengan munculnya film-film yang memiliki jalan cerita dan mampu mengunggah emosi penonton. Seperti karya Edwin S. Porter berjudul The Great Train Robbery pada tahun 1903. Film-film pada masa itu tidak memiliki suara karena keterbatasan teknologi yang tidak bisa merekam gambar dan suara secara bersamaan. Maka era film pertama kali disebut sebagai era film bisu. Filmnya itu fokus pada gambar visual yang kuat dan ekspresi dramatis. Karena keterbatasan inilah sebagai gantinya, dialog-dialog dan poin penting dari cerita dicetak pada kartu judul dan disisipkan antar adegan. Kartu-kartu ini disebut intertitle. Singkat cerita, pada awal tahun 1910-an, banyak pembuat film mulai pindah ke Hollywood untuk memproduksi film dalam skala besar. Hollywood dipilih karena kondisi geografisnya yang mendukung, cuaca cerah hampir sepanjang tahun, dan lahan yang cocok untuk membangun studio film. Selain itu, wilayah ini jauh dari pengawasan hukum paten di New York yang pada saat itu dikuasai oleh Thomas Edison. Untuk menghindari monopoli dan biaya lisensi, para pembuat film memilih Hollywood sebagai tempat yang memberi kebebasan berkreasi. Di Hollywood, para pembuat film mendirikan studio-studio besar, seperti Paramount Picture, MGM, Warner Bros., Universal, and 20th Century Fox. Studio-studio ini bekerja seperti pabrik film yang terorganisir dan memperkenalkan star system untuk menarik penonton. Memasuki tahun 1920-an, industri film mencapai di era keemasan, dan menonton film menjadi aktivitas sosial yang populer. Perubahan besar terjadi saat film bersuara muncul, ditandai oleh rilisnya The Jazz Singer pada tahun 1927. Pada masa ini, studio besar menguasai produksi, distribusi, hingga penayangan film melalui sistem integrasi vertikal. Menjelang akhir 1940-an, sistem studio mulai runtuh setelah keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1948. Kemunculan televisi membuat jumlah penonton bioskop menurun drastis. Studio mencoba menarik penonton kembali melalui inovasi seperti layar lebar, film berwarna, dan teknologi 3D. Strategi ini melahirkan film-film epik berskala besar dengan anggaran tinggi. Kemunduran studio besar membuka jalan bagi film independen dengan kebebasan kreatif yang lebih luas. Sutradara seperti Alfred Hitchcock dan Billy Wilder mulai dikenal lewat gaya sinema yang lebih profesional. Pada masa yang sama, Walt Disney memperkenalkan model bisnis baru dengan mendirikan perusahaan distribusinya sendiri.
Memasuki tahun 1970-an, film dan televisi mulai bekerja sama melalui TV kabel dan video rumahan. Di akhir abad ke-20, teknologi digital mengubah cara film diproduksi dan diedit. Star Wars Episode 2 pada tahun 2002 menjadi film Hollywood besar pertama yang sepenuhnya menggunakan format digital. Kini platform streaming membuka peluang global bagi film independen dan menghadirkan suara-suara baru dalam dunia sinema modern. Ternyata seru-seru banget ya sejarah film di dunia. Jujur, ya banget lagi, sejarah film versi dunia itu menarik banget. Kira-kira sejarah film versi Indonesia menarik juga nggak ya? Gimana kalau sekarang kita review versi sejarah film Indonesia? Sejarah film di Indonesia dimulai pada masa kolonial ketika film pertama kali masuk ke Hindia Belanda sebagai bentuk hiburan baru. Pada awal kemunculannya, film diputar di gedung-gedung pertunjukan dan belum dikenal sebagai bioskop seperti sekarang. Bioskop pertama di Indonesia berdiri pada 5 Desember 1900 di kawasan Tanah Abang, Jakarta dengan nama Bioskop Talbot. Berbeda dengan bioskop modern, bioskop Talbot beroperasi di sebuah rumah tangga yang difungsikan sebagai tempat pemutaran film. Film yang diputar pada masa itu masih berupa film bisu hitam putih yang hanya diiringi musik tanpa dialog. Pada masa kolonial, film yang diputar di Hindia Belanda didominasi oleh film impor dari Eropa dan Amerika. Bagi masyarakat saat itu, film menjadi media hiburan baru yang menarik dan berbeda dari pertunjukan lainnya. Selain Talbot, Indonesia juga memiliki gedung bioskop bersejarah lainnya yaitu Bioskop Metropol. Gedung ini dibangun sekitar tahun 1932 dan diresmikan pada tahun 1951 sebagai salah satu bioskop terbesar pada masanya. Film pertama yang diputar saat peresmian adalah Annie Get Your Gun pada tahun 1950. Pada era Presiden Soekarno di tahun 1960-an, nama Metropol menjadi Megaria. Gedung ini sempat berganti nama menjadi Megaria Theater dan Metropol 21, hingga akhirnya dikenal sebagai Metropol XX1 seperti sekarang. Metropol menjadi salah satu gedung bioskop tertua di Indonesia yang masih beroperasi hingga hari ini. Di tengah dominasi film impor, Indonesia mulai memproduksi filmnya sendiri. Film cerita pertama produksi Indonesia adalah Lutung Kasarung pada tahun 1926. Film ini diproduksi oleh NV Java Film Company dan diangkat dari cerita rakyat Sunda. Lutung Kasarung juga dibintangi oleh pemeran pribumi, menandai awal identitas film nasional Indonesia. Dari film bisu dunia ke bioskop pertama di Indonesia, sejarah film nunjukin satu hal. Sinema terus berubah, tapi ceritanya selalu hidup di setiap generasi. Jadi gimana? Kamu tertarik untuk melihat film dengan cara yang berbeda? See you on the next video. Bye-bye.